warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Hasnah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di siang hari menjelang sore dalam rangka menunggu waktu sholat asar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk manusia di Wonosobo ini jutaan. Tapi di antara jutaan manusia-manusia khususnya muslimah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkorbannya ibu meninggalkan sementara aktivitas sebagai ibu rumah tangga, mungkin ada yang sedang meninggalkan tokonya untuk berthalabul ilmi. Allah jadikan asbab semua permasalahan ibu semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara kebaikan, terkadang saya sebagai manusia, ibu sebagai manusia, teman-teman kita di luar sebagai manusia cenderung menilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu dalam tendensinya adalah kebaikan dunia. Dalam arti seringkali orang memandang kebaikan-kebaikan Allah dari sudut pandangnya yang materi. Allah lagi baik Ustadz pada kami. Loh kenapa? Kemarin suami saya jabatannya naik. Allah lagi baik sama kami Ustadz. Loh kenapa Bu? Kemarin arisan saya 2 miliar keluar. Allah lagi baik sama saya Ustadz. Kenapa? Alhamdulillah jumlah perhiasan saya yang dipakai 1 kilo, yang di lemari 3 kilo Ustadz. Kalau seandainya kebaikan-kebaikan Allah cuman kita lihat dari sudut pandangnya yang materi, sangat sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Coba saja Bu, punten, yang berangkat ke sini jalan kaki dengan naik motor pasti lebih banyak jalan kaki. Yang berangkat ke sini naik mobil dengan naik motor, dengan naik mobil pribadi lebih banyak kan naik motor. Tapi yang pakai motor, yang tidak pakai motor jalan kaki, jangan pesimis. Anda nanti dihisap oleh Allah, hisapnya ringan. Yang pakai motor pun jangan sombong. Punya 1 motor pun dihisapnya sampai ratusan pertanyaan hisap, apalagi yang punya mobil. Alhamdulillah Ustadz, selama ini saya sudah pakai mobil selama 3 bulan. Mobil saya selalu saya ajak ke pengajian-pengajian, ke masjid-masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena salah satu mobil yang kita ajak ke pengajian, mobil yang kita ajak ke masjid, itu otomatis menjadi asuransinya mobil kita Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah catat preminya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau seandainya kebaikan-kebaikan Allah kita pandang dari sudutnya yang materi, sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Padahal kebaikan-kebaikan Allah itu gak pernah berhenti Bu. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ada kebaikan Allah. Kita bisa tidur nyenyak, Masya Allah, itu kebaikan Allah. Banyak loh orang-orang di luar sana mau tidur nyenyak, dia harus minum pil. Harga pilnya itu sampai 650.000.
Satu hari 650.000 kalau mau tidur. Kalau tidurnya 30 hari, itu tidur malam saja. Kalau tidurnya siang hari, Masya Allah. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita nutup mata dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah minta. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang kalau diberikan kebaikan oleh orang lain, nih buat kamu handphone, maka kita yang dikasih mengucapkan syukron, dia mengucapkan afwan. Ya. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita nikmat, kita nggak boleh menyebutkan syukron ya Allah, terima kasih ya Allah, tidak. Karena syukron itu adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan yang kita pinta, baru kita mengucapkan syukron. Tapi kenapa Allah menulis kata-kata hamdun? Bedanya syukron dengan hamdun, kalau syukron ucapan yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan kebaikan atau kenikmatan yang kita pinta dari orang lain, itu syukron, terima kasih. Tapi Allah tidak pernah, Allah tidak kepengen kita mengucapkan syukron, tapi kita mengucapkan hamdun. Apa artinya? Hamdun itu ucapan rasa terima kasih kepada seorang hamba, karena hamba itu telah diberikan oleh Allah kenikmatan, baik kenikmatan yang dia pinta maupun kenikmatan yang dia tidak pinta. Pernah ibu setiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku dapat oksigen udara. Pernah nggak? Nggak pernah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini darah di badanku ini mengalir sedemikian rupa. Enggak pernah, tapi Allah berikan kepada kita. Nah, ada kebaikan-kebaikan Allah yang bentuknya non materi, dan itu adalah esensi daripada kebaikan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggiring ibu untuk membuka dua mata kita, membuka hati kita, agar kita jangan pernah pesimis kalau selama ini kita hidup di dunia belangsaknya luar biasa. Jangan pernah putus asa kalau saat ini suami kita penghasilannya itu-itu saja. Saya akan buka cakrawala berpikir keimanan kita, bahwasannya ada kenikmatan kebaikan dari Allah yang kalau orang-orang yang punya dunia dia nggak punya ini, sesungguhnya dia tidak ada kebaikan buat dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, arba'atun, ada 4 perkara. Kalau 4 perkara itu ada pada kita, ibu, maka kita, kata Rasulullah, bukan hanya sedang diberikan kebaikan dunia, tapi juga diberikan kebaikan akhirat. Ustadz, kalau saat ini saya punya mobil, apakah itu kebaikan dari Allah? Kebaikan dari Allah, tapi belum tentu mobil yang saat ini kita punya mengantar kita untuk menuju kepada kebaikan akhirat. Dulu waktu belum punya mobil, tahajudnya rajin, sodakohnya rajin, kepengen ganti mobil baru. Ternyata mobil baru sudah di depan mata, sudah kita naiki, ngajinya lewat, kajiannya absen, bangun malamnya kecapean. Berarti mobil yang saat ini kita miliki tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena kalau kita memiliki dunia, semakin kita punya dunia, semakin banyak kita punya dunia, dan semakin ketaatan kita kepada Allah meningkat, itu namanya berkah dunianya kita, Bu. Apa sih berkah itu? Berkah itu bukan besek dalamnya telur sama ayam dicengkringan, bukan. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Suami usahanya lancar, jadi pengusaha yang hebat, makin rajin puasa Senin Kamisnya, makin rajin berbaginya, makin rajin mendampingi istri dan anak-anaknya untuk di jalan Allah. Ini berkah. Ya Allahu Akbar. Apalah artinya uang tumpukan miliaran kalau kita gak bisa berbagi. Ada Abu bin Hashim, salah seorang tabi'in, dia itu jago qiyamul lailnya. Tidak ada satu hari yang dia tinggalkan kecuali selalu bangun qiyamul lail. Suatu hari dia melihat penampakan seseorang melintas di rumah dia. Ditanya, ternyata itu adalah malaikat pencatat amal kebaikan. Malaikat apa tuh? Raqib. Langsung, Anda siapa?
Aku malaikat, wahai Abu Hashim. Di tangan kamu itu apa? Di tangan saya ini nama-nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malam aku keliling melihat orang-orang yang akan aku catat menjadi pecinta-pecinta Allah, dan Allah mencintai orang tersebut. Abu Hashim merasa setiap hari dia bangun malam, merasa nangis-nangis di tengah malamnya berdoa kepada Allah. Tidak ada malam-malam yang dia lewati, pasti di dalamnya dia lagi bangun malam. Abu Hashim iseng nanya, wahai malaikat, apakah di dalam catatanmu itu ada namaku? Dilihat, ternyata nggak ada namanya. Bertanya Abu Hashim, terus selama ini aku nggak dicatat, kenapa? Kata malaikat, wahai Abu Hashim, aku sering menjumpaimu bangun malam, aku sering menjumpaimu baca Quran, aku sering menjumpaimu bangun di tengah malam berwudu dingin-dingin. Tapi Allah melarang aku untuk menulis ke kamu sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa melarang? Dibuka oleh malaikat. Kamu berdiri di atas sajadah, yang ingin masuk surga cuma kamu saja. Anak-anak kamu, tetangga kamu, orang-orang lain gak pernah kamu ajak untuk qiyamul lail. Kamu ke masjid cuma untuk kamu saja. Surga itu terlalu besar kalau hanya dimasukin sama kamu ya Abu Hashim. Kajian sendiri gak pernah ngajak-ngajak yang lain. Ketika tetangga sebelah kelaparan, ada anak yatim terkapar karena dia kurang biaya, kamu pura-pura tidak tahu gitu. Akhirnya oleh Allah aku melarang untuk namamu dicatat di amal kebaikan ini. Abu Hashim bilang, ya Allah, ternyata Bu, orang kalau melakukan ibadah-ibadah infiradi cuma diri sendiri, itu tidak akan pernah memunculkan nama kita untuk menjadi pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran kata dakwah itu lebih banyak daripada kata sholat. Setelah kita sholat, bisa nggak kita mengajak suami kita supaya sholat? Bisa nggak kita mengajak anak-anak kita supaya sholat? Setelah keluarga sudah sholat semuanya, alhamdulillah, tuntutan selanjutnya, bisakah kita mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita adalah umat yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Pedagang terbaik asalkan apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hai manusia, umat Rasulullah SAW, apapun profesimu, jangan kamu pernah tinggalkan. Kamu akan menjadi pedagang terbaik, pegawai terbaik, apalagi dokter terbaik, guru terbaik. Kalau di sela-sela profesimu itu, kamu sisipi bagaimana menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar. Ini bu poinnya. Kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, konsentrasi dengan dunianya kita sendiri, nggak punya fikir, thinking of people-nya nggak berjalan, kita bukan umat yang terbaik di mata Rasulullah SAW. Kita ingat bagaimana umat Nabi Musa, dia beribadah selama 3,5 abad, 350 tahun. Ketika dia sudah kenyang-kenyang ibadah, bertemulah dengan Nabi Musa. Wahai Musa, ada apa wahai umatku? Sampaikan kepada Rob saya, sampaikan kepada Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti aku dicabut nyawanya, Allah memanggil aku di akhirat, di mana Allah menempatkan aku? Karena merasa ibadahnya bagus loh. Nabi Musa lapor ke Allah, ya Allah, ada umatku yang bertanya tentang dirinya. Selama ini dia sudah ibadah 350 tahun, 3,5 abad. Tidak ada hari-harinya kecuali untuk ibadah kepadamu. Sujud, ruku, berdoa. Bahkan kata Nabi Musa, dia tidak pernah meninggalkan mihrab ibadahnya untuk makan, melainkan dia tinggal memetik buah di samping sekitarnya. Punya mihrab. Merasa kepedean, self confident yang luar biasa, bilang kepada Allah, kata Allah, katakan kepada umatku yang sudah beribadah 3,5 abad, aku akan masukkan dia ke dalam keraknya neraka api jahanam. Wahai umatku, ada apa, gimana? Apakah aku masuk surga tingkatan yang keberapa? Tidak. Tapi Allah justru memberikanmu neraka, keraknya neraka api jahanam. Maka dia meneteskan air mata. Kenapa?
Kata Allah, selama ini dia sholat, selama ini dia puasa, selama ini dia bayar zakat, semua ibadah yang dia lakukan cuma untuk memperkaya pahala dirinya sendiri. Sementara sekitarnya nggak pernah disenggol untuk mengabdi kepada Allah. Kata Nabi Musa, surga itu terlalu besar untuk kamu. Tuh ya Bu, orang kalau tidak punya berpikir kepada saudara-saudara semuslim, setaat apapun dia, kalau untuk solehnya buat sendiri, percuma. Percuma. Akhirnya si Abid ini, si orang tukang ibadah ini bilang kepada Musa, wahai Musa, itu adalah keputusan Allah yang harus aku terima. Tapi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ikhlas masuk ke dalam neraka jahanam, keraknya neraka jahanam. Tapi tolong aku minta satu permintaan apa? Besarkan badanku sampai neraka itu penuh karena badanku, dan tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam neraka karena tertutupi oleh badanku. Bu, berpikir bagaimana menyelamatkan manusia, berpikir bagaimana menyelamatkan makhluk-makhluk Allah agar mereka pun selamat. Akhirnya Allah pun mendengar dakwahnya si Abid ini, mendengar berpikir umat si Abid ini. Kata Allah, berkat rahmatmu dan karena kamu mikirkan kepedulian orang lain, maka Allah angkat kamu ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena sholatnya, bukan karena bangun malamnya, bukan karena zikirnya, tapi karena peduli kepada orang lain untuk menyelamatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika memimpikan santrinya, bermimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Berketemu, santri nanya, wahai Syekh, wahai guru, wahai mursyid, apa yang menyebabkan engkau bisa masuk surga? Syekh mengatakan, bukan karena dengan sholatku, bukan dengan baca Qur'anku, bukan dengan karena aku hadir di masjid setiap hari, tapi karena apa? Aku pernah menyelamatkan dan membiarkan seekor lalat, Bu. Ketika aku ingin nulis, zaman dulu nulis pakai tinta tutul ya Bu, tutul. Pas pulpen keringnya Syekh Abdul Qadir Jilani ingin dimasukkan ke tinta, dia berhenti. Kenapa? Karena ada lalat yang sedang hinggap di tintanya, minum tintanya, Bu. Masya Allah. Hati-hati. Allah kadang ingin mengulurkan pertolongannya lewat hewan-hewan di sekitar kita. Kita lagi makan, meong, 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 jangan pernah diusir. Kita di atas kita ada ayam, ada rendang, ya Bu ya, Masya Allah. Apa sih sulitnya, susahnya? Potes saja itu rendang, kasih ke kucing. Kata Allah, ya Allah, hari ini besok aku akan menurunkan musibah kepada keluarga itu. Tapi hari ini si penghuni keluarga itu mewakili satu-satunya dia bayar asuransi. Lewat apa? Sedekah kepada seekor kucing. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang merasa, ini kok dia orang kok tahu-tahunya datang ke rumah saya. Kok dalam rumah saya lagi ngitung uang. Boleh jadi, Bu, di 1:30 malam Allah sedang musyawarah dengan para malaikatnya. Wahai malaikat, siapa besok subuh yang akan aku tegur? Siapa besok setelah subuh yang aku kasih musibah? Ini namanya ya Allah. Malamnya Allah memberikan asuransi kepada kita. Berupa apa? Tetangga ngetok-ngetok, assalamualaikum, salam Bu, mohon maaf, istri saya mau melahirkan, saya pinjam mobil enggak? Saat itu Allah sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Ternyata pada saat kita mengulurkan tangannya, Masya Allah, 11:30 besoknya anak kita sekolah SMK. Ternyata setelah itu polisi sedang geruduk kelasnya. Ternyata salah satu siswa itu ada yang bandar narkoba. Anak kita terselamatkan dengan apa? Asuransi berupa sedekah. Kata Rasulullah SAW, mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali Rasul bilang. Ini sumpah Rasul. Aku jamin, kata Rasulullah SAW, tidak ada harta manusia yang berkurang lantaran dia senang sedekah, melainkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Udah, asuransi kita ini saja. Istiqomah. Mas mau ke masjid ya, ini aku titip 5.000 rupiah, kasih ke trombol masjid.
Kalau sudah nggak ada suami, kita kan bisa. Ketika di rumah ada anak-anak SD berangkat sekolah, kita bisa ngasih 5.000. Itu asuransi yang luar biasa, Bu. Paginya dia bersedekah, maka keluar 2 malaikat. 1 malaikat mencatat kebaikan, 2 malaikat mencatat keburukan. Ya Allah, si fulan di pagi hari ini ya Allah berikan keberkahan kepada si fulan dan keluarganya, dan jaga semua apa yang dia miliki dari mara bahaya. Kenapa wahai malaikat? Hari ini dia telah memberikan 5.000 rupiah kepada sesamanya. Ketika tidak ada pemberian, malaikat di waktu subuh yang mencatat amal keburukan bilang, ya Allah, seret penghuni keluarga ini dan berikan dia teguran yang setimpal, karena di pagi hari ini tidak ada satupun yang spesial dari keluarga ini. Apa sih artinya 5.000? Tapi istiqomah, Bu. Kadang-kadang kita sedekah nunggu Ramadan, mending kita hidup di Ramadan. Yang penting istiqomah. Sedekah ibadah itu apa? Dawamuha wa in qalla. Kontinunya, istiqomahnya walaupun sedikit. Kan lebih baik sedekah setiap subuh 1.000, 1.000, tapi istiqomah daripada sedekah 1 hari 100 juta, 100 tahun prek nggak sedekah. Ya, lebih baik kan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tapi istiqomah, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Daripada baca Quran pas lagi moodnya naik, atau pas lagi sedih baca Quran 3 juz, 3 tahun gak baca-baca. Dawamuha wa in qalla. Istiqomahnya walaupun sedih, walaupun sedikit. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau fasilitas-fasilitas dunia yang saat ini kamu ingin melahirkan kebaikan akhirat, bukan saja kebaikan dunia tetapi juga kebaikan akhirat, maka lihat 4 poin ini. Yang pertama apa? Qalban syakiron. Orang yang diberikan oleh Allah hari-harinya selalu hatinya selalu bersyukur, Bu. Memiliki hati yang pandai bersyukur. Jadi ternyata, Bu, orang bisa nyaman di rumahnya, anak kita bisa nyaman di rumahnya, suami kita bisa tenang di rumah gak pernah keluar, barometernya hatinya. Kalau orang Wonosobo bilang, my heart is my home. Bu, hatiku itu laksana rumahku. Kalau kita punya hati lapang, sesempit apapun rumah yang kita miliki terasa lapang. Sebaliknya kalau hati kita sempit, mau rumahnya hektaran, tangganya muter kalau kayak ular tangga, tapi kalau hati sempit nggak bakal betah. Istrinya kumpulan di mana-mana, sosialita di mana-mana, suaminya pulang kantor kemalaman, anak-anak betah di luarnya semua. Banyak keluarga seperti ini. Karena apa? Hatinya nggak pandai bersyukur. Padahal ketika orang memiliki hati yang pandai bersyukur, semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada orang itu. Nggak ngelihat jumlah nominalnya, dia selalu bersyukur, maka Allah la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat yang ada pada orang itu. Banyak Budi Wonosobo ini orang yang hartanya banyak tapi hatinya miskin. Ini gejala orang-orang zaman sekarang. Di tengah dia hidup dengan harta yang banyak, dia bingung, ini harta sebanyak ini saya mau apakan? Maka orang-orang sufi mengatakan kekayaan itu ada 2, ada kaya hakiki dan ada kaya majazi. Apa itu kaya majazi? Kaya dalam arti visual. Di luarnya kelihatannya kaya, tapi hatinya miskin. Hidupnya serba ada, tapi hatinya serba kekurangan. Ya Allah, Bu, ini mobil baru Ibu, Masya Allah, rodanya 16, pintunya 8, Bu, Masya Allah. Margaret Thatcher kalah. Dia bilang, lah Ibu, ini mah gak seberapa. Saya besok akan beli mobil yang lebih canggih daripada ini. Syukur sama sekali. Padahal pada saat orang lain mengatakan
Barakallahu fiik. Maka kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Allah tuh selalu berkesinambungan memberikan kepada kita agar apa yang kita miliki gak akan hilang. Makanya surat Al-Kahfi ayat 39 itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu punya sesuatu, main ke toko kamu, melihat begitu lengkap toko kamu, karyawannya sumringah, rapi semuanya, maka jangan pernah membaca Masya Allah la quwata illa billah. Di surat Al-Kahfi diceritakan kalau seseorang sedang melihat kebunnya beraneka ragam buah-buahan, jangan pernah mengatakan apapun kecuali Masya Allah. Ya Allah, lanjutkan mata ini melihat yang indah-indah sebagaimana yang kau berikan kepadaku ini. Masya Allah. Jadi Masya Allah itu adalah sebuah ucapan yang kita ucapkan ketika kita melihat yang indah-indah. Kalau anak kita nakal, jangan dibilang Masya Allah. Nanti Allah lanjutkan kenakalannya. Ya, ini kita jangan salah. Subhanallah itu kita ucapkan pada saat kita mendengar atau membaca ada statement-statement, pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kekuasaan Allah. Itu subhanallah. Islam tuh ya, kok agama fanatik sekali. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang Yahudi bilang, hei Muhammad, Tuhan kamu itu punya anak. Maka Allah bilang, subhanallah, maha suci Allah. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama, ketika Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj, peristiwa yang luar biasa, orang-orang kafir Yahudi mengatakan, masa sih si Muhammad nggak pernah dia kuliah astrologi, astronomi, tapi kok dia bisa ke langit sampai Sidratul Muntaha cuma tengah malam? Bohong. Maka Allah jawab, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hei manusia, yang memberangkatkan itu aku yang maha kuasa, bukan Muhammad. Muhammad hanya aku berangkatkan. Gitu ya Allah. Iya. Apa logikanya? Logikanya ada orang Wonosobo mau berangkat ke Jakarta. Dia kebetulan naik Damri. Setelah dia di Wonosobo, dia membawa oleh-oleh ke Jakarta. Oleh-oleh rambutan dari Wonosobo. Di rambutan itu ada semut, Bu. Diajak semut itu naik Damri. Sampai di Jakarta, bertemulah semut Wonosobo dengan semut Jakarta. Dialog mereka. Kata semut Jakarta, kamu orang mana? Oh, Pulau Sakti Wonosobo. Kapan berangkat? Tadi sore. Tadi sore berangkat, pagi sudah nyampe. Iya. Gak percaya saya. Oh, semut Jakarta gak percaya. Tapi kalau dia bilang, aku ini Asro diberangkatkan. Sama siapa? Sama bapak ini naik Damri. Oh, ya aku percaya. Dan aku nempel di rambutan. Percaya. Makanya pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kekuasaan Allah kita sebut subhanallah, subhanallah. Masya Allah ibu, ini rumahnya luar biasa. Sampai titik air liur orang yang memandangnya. Lagi-lagi ibu yang punya mengatakan, lah Pak, ini mah gak seberapa. Saya ada rumah Pak, itu di atas awan rumah saya. Masya Allah. Ini Bu. Jadi semakin dia banyak harta, justru tambah kekurangan. Ini orang tandanya gak bersyukur kepada Allah. Makanya ulama mengatakan tanda orang yang hatinya pandai bersyukur, yang pertama, setiap nikmat yang Allah berikan kepada orang itu, mau sedikit mau banyak, dia selalu bersyukur. Dan yang kedua, temannya mendapatkan kenikmatan, saudaranya mempunyai mobil baru, adiknya mempunyai harta baru, dia enggak dengki Bu. Ini tanda orang yang bersyukur. Jangan sampai saudara kandung 3 orang, putri-putri semuanya, suaminya beda-beda semuanya, ini orang sukses semuanya suami-suaminya, kakaknya iri dengan adiknya karena beli mobil baru. Ini tanda orang yang gak bersyukur. Ngelihat tetangganya beli TV, bengeknya kambuh. Besoknya lagi tetangganya ngambil motor, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit pakai oksigen, ngap-ngapan. Karena apa? Bukan penyakit, tapi mikirin orang lain dapat nikmat, dia nggak senang. Ini orang dengki. Di rumah sakit anaknya bilang, "Mah,
Tetangga kita yang kemarin beli TV, beli motor, sekarang ngambil mobil Jesma, mati dia di rumah sakit. Tersiksa oleh perasaannya sendiri. Banyak orang begini, Bu. Makanya tolong kita melihat kebaikan-kebaikan, teman-teman kita mengupload kenikmatan-kenikmatan dia, supaya kita nggak iri, nggak dengki, langsung ucapkan barakallahu fiik, semoga keberkahan ada pada kamu. Dan kita juga jangan enteng-enteng nge-share foto-foto makanan. Yang Nabi ajarkan bukan nge-share foto makanan, tapi nge-share makanannya, Bu. Bukan berbagi fotonya, tapi berbagi makanannya. Teman-teman mau makanan ini, yuk hubungi saya, nanti saya kirim. Itu yang Rasulullah bilang. Itu nggak apa-apa, moto makanannya nggak apa-apa, langsung hubungi saya, nanti saya antar. Tuh berbagi. Gitu, Bu. Jadi kita menghilangkan penyakit dengki, menimbulkan penyakit ain. Kasihan kan teman kita. Kalau seandainya ini teman akrab kita, teman satu pengajian, dia menampilkan foto-foto dengan keluarganya bahagia, kita iri, kita nggak suka, setan lewat. Tahu-tahu teman kita sakit. Loh, kenapa kamu sakit? Langsung kurus. Didiagnosa dokter, ternyata nggak ada penyakitnya, ternyata kena penyakit ain. Di-share, siapa di antara teman-teman yang iri dengan dia? Nggak ada yang ngaku, Bu. Padahal penyakit ain itu banyak loh, Bu. Ya kan? Dokter-dokter di Indonesia, dia sehat-sehat, ternyata kurus, celong matanya, mati. Maka kata Rasulullah SAW, umatku itu mati dengan dua jalan. Yang pertama, ajalnya sudah tiba. Yang kedua, ketularan penyakit ain. Penyakit ain, penyakit dari mata. Teman kita satu pengajian bisa, Bu. Sesama orang soleh, lagi tahajud bareng-bareng, gak seneng melihat fotonya. Dia bilang, saya gak seneng sama orang ini nih, bahagia bener sih hidupnya. Setan datang berdoa kepada Allah, ya Allah, ini pulang gak seneng, tolong beri kasih penyakit. Beres. Makanya jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Suami kita di kantor pasti banyak musuhnya, si pengusaha pasti banyak musuhnya. Suami kita capek pulang, kita sedia air. Air itu dibaca kapan? Ketika kita zikir pagi, Bu. Kan kita bagus tak? Habis subuh zikir kita minum air panas, kan buat jantung enak. Nah biasanya buat jantung enak itu medisnya. Kita langsung kita semburkan, kita hembuskan setelah kita baca doa zikir pagi. Dari mulai al-ayat kursi sampai a'udzu bikalimatil min syarri ma khalaq selesai, kita tiupkan. Setengah kita minum, setengah buat suami, setengah buat anak-anak. Setiap pagi seperti itu. Sore-sorenya kita minum, ini kita sisakan buat mengusap semua muka suami, anak-anak, tangan segala macam. Karena sihir, santet itu, apalagi sekarang musimnya Bu Samsudin, Bu. Ya, Masya Allah, hati-hati. Kita kepengen suami kita sehat, anak-anak sehat. Udahlah, kita kalau anak kita kenapa-napa nggak usah ngadu kemana-mana. Ya, dokter nggak bisa diagnosa penyakit-penyakit itu. Kita yang sudah ngaji itu zikir pagi petang, kita istiqomahkan. Itu yang bisa mengusir kita. Sekarang kita ngelarang, kita nggak boleh nguploadkan foto-foto kayak begituan. Kita nggak bisa, karena tangan ini begitu gatal untuk ngupload. Tapi yang penting Anda mau ngupload silakan, tapi punya tamengnya. Apa tamengnya? Zikir. Dan ketika kita zikir, jangan selalu aku ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita sudah berkeluarga. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon kepada Ustaz. Kan Ustaz sendiri, iya, kan saya punya istri, saya punya anak. Ya Allah, kami minta keberkahanmu. Siapa saja kami? Saya sebagai istri, suami saya dan anak-anak saya. Terus, Bu, jangan doanya buat sendiri. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Kalau sendiri Allahumma barik li. Makanya kalau kita nggak paham pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, selalu mengatakan kami. Ya Allah, berkahi kami, cerdaskan kami, solehkan kami, jauhi kami dari orang-orang yang ingin menzalimi kami. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Zikir pagi petang. Yang belum punya, kita bisa melihat zikir pagi petang sesuai sunnah. Sesuai sunnah jangan dihilangin, Bu. Karena sekarang banyak zikir pagi petang, tapi isinya hadis-hadis yang lemah. Tapi kalau Ibu
Ngetik di Google zikir pagi petang sesuai sunnah, nanti muncul. Itu ada pengarangnya Bin Bas, ada pengarangnya Abdul Qadir Jawas, itu beliau sesuai sunnah. Jadi ternyata zikir pagi petang yang pernah kita kenal itu tebal sekali. Tapi ternyata kalau sesuai sunnah, ya Allah, cuman sekitar 6 lembar, Bu. Tuh. Gimana Ustadz? Cari di sana. Sekarang sudah istiqomah, waktunya kita zikir pagi petang. Ini zaman sudah banyak orang-orang berkeliaran di mana-mana, virus kebohongan sudah disebar. Kadang-kadang paginya teman, siangnya musuh, malamnya teman, karena embel-embelnya adalah uang. Qalban syakiran. Nah, orang yang tidak pernah bersyukur tadi itu, dia nggak pandai bersyukur, dapat segini ngeluh. Kata Allah, aku kasih segini, tapi anak-anak kamu sehat. Aku kasih segini, istri kamu sehat, suami kamu juga sehat, kamu nyaman. Buat apa punya uang banyak, nggak nyaman, Bu? Bangun tidur, yang dilihat mobilnya. Padahal kita kan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku, yang telah menghidupkanku kembali setelah matiku sementara. Jangan lupa doa ini. Orang yang bangun tidur yang diingat cuman handphonenya, berarti dia tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, tadi malam saya berencana sama istri, besok hari Ahad saya akan pelesir ke New York misalkan, sama anak-anak. Alhamdulillah kau bangunkan, senang sekali. Banyak Bu keluarga-keluarga yang sesuai dapat proyek 1 miliar, besok kita ke Turki mah, habis ke Turki langsung kita ke Trenggalek. Jauh bener ya Bu. Ternyata suaminya gak bangun lagi, Bu. Anak-anaknya, ya Allah kenapa? Gak tahu. Allah gak ridho dengan kepergian mereka. Makanya kita bersyukur. Hidup tuh kalau kau pengen nyaman, bersyukur, Bu. Kalau punya kita beli, gak punya sabar. Kalau kita berontak dengan takdir Allah, stres, Bu, kita. Punya uang baru 0,5 miliar, mau beli pesawat kan belum bisa. Terus gimana caranya Ustaz? Sabar. Dengan cara apa supaya sabar ya Ustaz? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kamu sabar, setelah itu ngambil wudu 2 rakaat, minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang saya harus beli pesawat dan memang kebutuhan saya punya uang 0,5 miliar, ya Allah, tolong luruskan ya Allah. Tenang, sabar dan tenang. Tapi kalau orang berontak dengan takdir Allah, enggak punya uang tapi dia maksain diri, akhirnya setiap bulan sutris dia, Bu. Nenek moyangnya stres, Bu, sutris itu. Stres, lihat orang-orang yang stres tuh. Di atas mobilnya dia kelihatan bahagia, tapi tiap bulan, Masya Allah. Tuh seperti itu, mudah-mudahan yang hadir di sini kalau punya apa-apa dibayarnya cash ya, Bu ya. Nggak ada yang utang. Walaupun kalau ada yang utang, mudah-mudahan lunas semuanya utang-utangnya. Ya, qalban syakiran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, lisanan zakiron, lisan yang Allah berikan selalu berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Ini zikir. Tapi yang dimaksudkan zikir ini bukan ini memang zikir, tapi dalam arti zikir dalam makna luas. Gimana? Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita kembalikan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Itu zikir yang sesungguhnya. Ketika punya anak cerdas, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah, lanjutkan kecerdaskan keturunan-keturunan kami ya Allah. Kami gak punya daya upaya kecuali Engkau yang mencerdaskan. Karena banyak ibu-ibu yang repot. Pagi anaknya sekolah, malamnya dihantam dengan les, besoknya lagi eskul, gak pinter-pinter. Tapi ada anak yang cukup dia sekolah, pulang sore, tidur, makan, tapi cerdas. Banyak anak-anak ibu-ibu kepengen anaknya olimpiade luar biasa, dikejut segala macam. Akhirnya anaknya depresi, pusing dia, kabur dari rumahnya. Kita bangga. Lisanan dzakiran, Masya Allah. Zikir. Setiap kita melintasi gunung Dieng, ya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ketika kita mendengar berita kematian, innalillah, berjanji insya Allah,
hidup dalam alur ketuhanan, Bu. Sampai kita latahnya aja zikir, Bu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini sering ngaji kemana-mana, tapi latahnya kebun binatang keluar semuanya. Oh. Dan ketika nanti kita sakaratul maut, orang yang selalu berzikir bukan hanya dengan tasbih, tapi melihat Tuhan selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan ringankan lidahnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita kan mulai jam 1, berarti selesai jam 2 ya Bu. 1 jam saja ngaji, jangan banyak-banyak. Mungkin ada di antara jamaah yang setelah ini mau dapat arisan, kan saya kagak tahu ya kan. Kemudian yang ketiga, jasadan alal bala'i sabiron. Seseorang yang diberikan oleh Allah badan, psikis, tubuh yang selalu bersabar. Ya, ini orang yang selalu bersabar itu di dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita hidup tanpa ujian, kita akan tidur. Tapi hidup dengan ujian, kita akan semangat. Ya. Maka Allah mengatakan wa nabluukum bisyarrin wa khairin. Selama kamu mau hidup di dunia ini, maka aku tidak akan pernah berhenti memberikan kamu ujian. Berupa apa ya Allah? Baik ujian berupa kenikmatan-kenikmatan maupun ujian berupa tidak nikmat. Baik ujian yang berupa enak-enak maupun ujian yang berupa tidak enak. Sakit ujian, ternyata sehat pun ujian. Kita nganggur ujian, dilantik dalam satu jabatan, itu pun ujian. Pada saat kita jomblo dulu itu ujian. Setelah kita nikah pun ujian. Bisakah saya ketika saya mengucapkan qabiltu nikaha, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya seperangkat alat kematian misalkan, dibayar tunai. Ini yang terucap, ada yang tidak terucap. Apa? Berarti apapun yang dilakukan oleh pendamping saya, istri saya, dia mau terbuka auratnya, dosanya buat saya. Dia tidak melaksanakan sholat, dosanya buat saya. Dia tidak bisa makan, saya dosa. Dan di sini saya nguji, bisakah saya sebagai seorang suami menggandeng tangan istri saya untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hei muklis, iya Bapak, aku nikahkan kamu dengan anakku. Dan kamu harus ingat, setelah kamu menikah, silahkan kau membawa anakku kemana, silahkan. Mau ke Belanda, mau ke Amerika, mau ke Indonesia, silahkan. Cuman yang perlu kamu ingat, selama saya ngurus putri saya ini, putri saya keluar belum pernah terbuka auratnya. Setelah nikah dengan kamu, terbuka auratnya, kelak aku akan tuntut kamu di akhirat, kata bapaknya, Bu. Silahkan kamu bawa anakku kemana, silahkan. Tapi ingat, selama aku ngurus putriku ini dari kecil sampai nikah dengan kamu, aku belum pernah menjijili, ngasih dia makanan-makanan yang subhat, apalagi yang haram. Setelah menikah dengan kamu, terdengar olehku, kamu memberikan harta yang haram kepada putriku, aku tuntut kamu di akhirat. Masya Allah, berat. Makanya imbangi suami kita dengan doa. Imbangi suami kita dengan sujud ibu. Suami lagi di kantor, kita sambut dengan salaman, cium keningnya, langsung ambil wudhu, berdoa. Ya Allah, kami semua keluarga mampu ya Allah untuk menahan laparnya dunia, tapi kita nggak mampu untuk menahan siksanya api neraka. Kalau suami saya pulang membawa harta-harta yang haram, kami nggak mampu ya Allah. Allahu Akbar. Doa seorang istri kepada suaminya, kata Rasulullah, kadu'ain nabi li ummatihi, seperti doa Nabi kepada umatnya. Jaga pandangan suami saya ya Allah. Suaminya lagi meeting, di sana banyak wanita-wanita yang mungkin mata nggak ada, hidungnya nggak ada, kayak tembok kayak gitu ya Bu. Masya Allah. Berdoa kita, Allahu Akbar. Jangan. Memang sih dia cantik dari istri saya, tapi belum tentu pada saat saya miskin dia mau sama saya. Jangan. Ibu, Masya Allah. Dari mana? Bukan dari jampe-jampe dukun. Gak usah peret-peretan, gak usah.
Kata Ustadz, saya diajarin sama orang gimana kalau seandainya suami saya mau lebih cinta sama saya, darah haid saya kucurin ke tempat kopinya. Allahu Akbar. Ini ajaran siapa? Bu Samsudin. Astagfirullahaladzim. Kita sudah dikasih ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu lagi masak ngaji itu, lagi bikin kopi suami ngaji itu, ditiupkan. Insya Allah Bu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Engkau ya Allah yang memberikan kenikmatan kepada kami ya Allah. Kami minta ya Allah, jadikan kami itu awet muda dengan suami, sakinah mawaddah warahmah. Sudah beres Bu. Kalau orang beriman itu Masya Allah indahnya. Dia kehidupannya selalu sabar. Gak ada Bu, gak ada. Kita kadang-kadang merasa kalau kita miskin kita sedang diuji sama Allah. Tapi belum pernah saya dengar, Ustadz doakan saya Ustadz. Kenapa? Saya sedang diuji sama Allah, keluarga kami Ustadz. Kenapa? Suami baru naik jabatan, mobilnya baru Ustadz. Saya dapat arisan 30 miliar Ustadz. Masya Allah. Ini ujian Bu. Khawatir. Jabatannya baru, mobilnya baru, uangnya banyak. Justru melenakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian. Ketika miskin jadi hamba Allah, ketika kaya jadi hamba. Setannya jangan ke saya. Masya Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Zaujatan salihah. Hidup kalau memiliki pendamping yang salihah itu luar biasa. Bagi saya zaujah ini adalah pasangan Bu, bukan hanya istri. Saya bersyukur memiliki istri yang soleha. Ibu bersyukur memiliki suami yang soleh. Ibu kepengen suami soleh, kita harus solehah dulu. Ya, saya kepengen istri saya soleha, saya harus soleh dulu. Ustadz tolong carikan saya Ustadz istri seperti Aisyah radhiyallahu anha. Saya bilang kamu bisa gak seperti Muhammad? Ustadz saya carikan saya Ustadz istri seperti Fatimah Az-Zahra. Kamu bisa gak seperti Ali bin Abi Thalib? Kalau kamu gak bisa, sudah jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Yang penting taat dan patuh itu sudah rezeki Bu. Sudah rezeki. Ketaatan manutnya seorang istri kepada suami itu keberkahan Allah turunkan. Malam ada yang ke rumah seorang suami. Istrinya luar biasa, jabatan di PNS-nya tinggi. Suaminya hanya pedagang toko baju. Saya bilang, Masya Allah Mas, Alhamdulillah istri karirnya bagus, jenengan juga karir bagus. Cuma jenengan datang sini lagi semeraut keluarganya. Kenapa? Karena istrinya merasa super daripada suami. Kalau kita bicara, boleh gak sih istri itu menunjukkan karir di luar? Boleh, gak kenapa-napa. Cuma satu, jangan pernah menganggap suami itu di bawah kita. Gak ada keberkahan. Gak ada keberkahan. Di luar kita memang pejabat, di dalam kita adalah istri buat suami kita. Allahu Akbar. Doanya suami itu ketika kecewa, dunia akhirat suara dia itu menggelegar ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggetarkan arsy Allah. Apa yang suami kita minta? Bisa menyukurkan istrinya. Maka jadi istri yang soleha itu gampang, kata Quran. Buka surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah? Fassolihatu. Ciri-ciri wanita yang soleha itu yang pertama adalah apa? Qonitatun, tunduk dan patuh kepada Allah. Dengan cara dia tunduk dan patuh kepada suaminya. Kata taat Bu hanya di dua tempat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Quran hadis mengatakan kalau ibu semuanya sholat 5 waktunya lancar. Kita nggak bicara puasa sholat sunnah. Kata Rasulullah, idza sholatil mar'a khamsaha. Jika seseorang wanita itu sholat wajibnya tekun, wa shamat syahroha, puasa Ramadannya jalan, wa hafizat furujaha, dalam riwayat lain wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya, kehormatan anak-anaknya, baik kehormatan dia jaga ke mertuanya, ke ibu kandungnya, ataupun ke masyarakat. Kadang-kadang kita dipukul sama suami,
ngadu ke orang tua, ini berarti tidak menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Kita punya masalah di kamar, Rasul bilang jangan sampai masalah di kamar itu keluar ke teras rumah. Di teras rumah jangan sampai keluar ke rumah tangga kita, jangan. Kita sudah pakai purda, sudah pakai cadar, kita sholat taat, berapa banyak Allah kecewa dimasukkan ke dalam neraka. Lantaran apa? Yang keempat nggak terpenuhi, wa aqa'at jauzaha, nggak patuh kepada suaminya. Ibu melaksanakan puasa wajib dapat pahala 100%. Ibu melaksanakan puasa sunnah pahalanya 70-80%. Suami tahu kita lagi puasa sunnah, wong tadi malam saya izin, sahurnya ditemani suami, kok jam 10 suami minta, "Mak, batalkan puasa kamu." Kenapa, Pak? Bapak sudah dapat proyek keuntungan, kita ke Jogja, makan enak di sana. Kata istrinya, "Jangan Pak, saya lagi puasa." "Terserah kamu, Mak." Akhirnya ke Jogja. Tetap akhirnya suami kecewa, istri gak batalkan puasa sunnahnya. Ketika beduk maghrib, istri dapat pahala 80%, min 100% dapat minus 20%. Kenapa minusnya? Gak taat kepada suami. Sunnah bisa dibatalkan lantaran suami ada uzur syar'i. Ya, taat kita kepada suami selama suami itu taat kepada Allah, selama aturan-aturan dia mengarahkan kepada taat kepada Allah, kita harus sami'na wa ata'na sama suami. Tapi kalau suami kita mengarahkan kepada yang tidak baik, "Mah, kamu itu cantik, Mah. Apalagi buka jilbab tambah cantik, Mah." Ini sami'na wa pikir-pikirna. Tuh, hati-hati. Setan itu begitu lembut menggoda seorang istri. "Dasar ya suami kamu, padahal tadi malam izin mau puasa sunnah dan sahurnya pun ditemani sama kamu. Masa jam 10 minta dibatalkan hanya untuk menemani makan?" Setan tuh. Wa ata'at zaujaha. Kemudian yang kedua, syarat wanita yang soleh itu apa? Qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Menjaga auratnya, menjaga rahasia rumah tangganya, menjaga kehormatannya. Kenapa? Allah itu pada hakikatnya dalam Quran An-Nisa 34 ini menerangkan, Allah itu telah menjaga keburukan-keburukan kita, telah menutupi aibnya rumah tangga kita, Allah telah menutupi. Makanya Allah bilang, bima hafidhallah, kamu jangan membuka aib kamu yang sudah ditutup sama Allah. Kalau aib keluarga kita, aib suami kita, aib anak-anak kita, aib kehormatan keluarga kita tercecer di jalan-jalan, ibu kandung kita jadi tahu, mertua jadi tahu, teman jadi tahu, maka Allah tidak menyalahkan orang yang menyebar hoax, tapi Allah menyalahkan kalau tidak suaminya yang bocor, istrinya yang bocor. Loh kenapa? Karena hakikatnya nggak mungkin tercecer keluar kalau suami istri ini jaga auratnya masing-masing. Bin Bas rahimahullah mengatakan, kalau di antara suami atau istri menyebar berita tentang aib rumah tangganya, maka keberkahan dan kehebatan rumah tangganya Allah akan turunkan. Makanya hati-hati. Kalau seandainya kita disakiti sama suami, kita ngadunya ke orang tua suami, jangan ngadu ke emak kita. Begitu juga ketika suami disakiti sama istrinya, dikecewakan sama istrinya, ngadunya jangan ke emak bapaknya, tapi ngadu ke ibu bapak mertuanya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau marah-marah di rumah tangga itu cukup 3 hari saja. Minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Setan itu mengganggu kita. Kalau belum rumah tangga kita retak pecah, setan gak akan berhenti, Bu. Di komunitas iblis dan setan, kalau ada setan yang bisa mengganggu seseorang sampai dia pecah dengan istrinya atau dia cerai dengan suaminya, ini diberikan piala citra yang luar biasa, Bu, di komunitas setan. Tuh, hati-hati. Makanya kita minta sama Allah. Makanya orang suami istri yang sering sholat bareng dengan suaminya, bangunkan ketika witir, Bu. Kalau bangun malam, saya punya prinsip kalau tahajud itu nggak bisa berjamaah.
Yang bisa berjamaah cuma qiyamul lail. Kapan qiyamul lail dilakukan? Sebelum kita tidur. Contohnya apa? Taraweh tuh. Tapi kalau tahajud, saya punya prinsip, pendapat saya tidak ada yang berjamaah. Makanya ketika saya sholat malam, saya bangunkan istri. Sudah mau 4 rakaat saya bangunkan istri. Sudah witirnya, kita berjamaah sama istri. Doa pakai bahasa Indonesia saja. Mah bangun mah, harga susu sekarang naik, petarit naik, somai naik. Kalau kita nggak doa gimana lagi? Gaji papa cuma sekian. Masya Allah, Allah itu senyum ngelihat istri membangunkan suaminya. Suami bangunkan istrinya, senyum Allah. Kurangnya apa Islam itu? Masya Allah. Doa, amin, amin. Ketika istri suami sudah bangun, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunkan anak-anak kita. Suruh menghirup udara orang-orang beriman. Kapan? Ketika azan subuh. Kalau sudah syuruk, itu udara orang-orang munafik. Kalau sudah azan subuh, menghirup udara di sana, membaguskan semua jantung dan organ-organ tubuh kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang sholat berjamaah. Maka ketika kita ingin kebaikan terbuka dalam kehidupan kita, awali suasana dengan qalban syakiron, bersyukur kepada Allah. Kemudian lisanan dzakiron, zikir selalu mendampingi hari-hari kita. Sabar dan jadikan pendamping hidup kita soleh. Dengan cara apa? Saya dulu yang soleh, nanti istri ikut-ikutan. Kita mau soleh nih, gak usah anak-anak waktunya maghrib matiin TV, gak ada main handphone, gak usah kayak begitu. Nanti bapaknya gak ada, istri dan anaknya senang bisa main handphone, bisa nonton Aldi Baren. Gak usah TV, gak usah dibotak-atik. Yang penting si suami 10 menit sebelum azan maghrib sudah pakai sarung, sudah pakai koko, pakai minyak wangi ke masjid. Doakan. Nanti lama-kelamaan istri itu malu. Tuh mas, bapak sudah pulang, udahlah matiin TV. Udah. Sayang kita kalau jadi seorang bapak, khususnya saya, Bu. Ketika ada anak-anak pada gak berani, ada bapak, jangan nonton TV. Ketika kita nggak ada senang, ore bapak nggak ada di rumah, ya Allah celaka banget. Sudah sekarang itu waktunya kita menjadi contoh, bukan memberi contoh. Memberi contoh itu mudah, nih ceramah memberi contoh, guru-guru di kelas memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh, kita langsung bangkit ke masjid. Doakan istri, doakan anak, doakan suami, doakan anak. Menjadi contoh. Rasul itu lebih banyak menjadi contoh daripada memberi contoh. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Nasunullah fatul qarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.